Halo semuanya, hari ini saya akan menyampaikan hasil materi yang saya rangkum. A. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan penting untuk keamanan akses internet, membuat penggunaan internet lebih lancar. 1. Network security adalah metode untuk mencegah akses tidak sah pada jaringan atau sistem. Konsep network security mencakup confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability, ketersediaan. Confidentiality, membatasi akses informasi hanya kepada pihak yang berwenang. Integrity, menjamin informasi yang tersedia dapat dipercaya dan akurat. Availability, memastikan informasi selalu tersedia saat dibutuhkan. Manfaat keamanan jaringan, mengurangi risiko pencurian dan sabotase data, melindungi dari spyware dan virus, serta memastikan data tetap utuh. Jenis-jenis network security, firewall, mencegah jaringan asing atau ancaman mengakses komputer. Perlindungan virus dan malware, menggunakan antivirus dan anti-malware untuk memblokir akses malware dan memastikan file aman. Email security, melindungi dari serangan melalui email dan mengontrol pesan yang dikirim. Access control, membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses jaringan dan menerapkan kebijakan keamanan. Keamanan aplikasi, melindungi aplikasi dari pembajakan. Cloud security, mengamankan informasi penting di layanan cloud. Keamanan situs, mengamankan gateway jaringan di situs web atau cloud. Data loss prevention, DLP, mencegah informasi sensitif menyebar keluar. Virtual Private Network, VPN, melindungi jaringan informasi pribadi saat menjelajahi internet. Segmentasi jaringan, membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk mengidentifikasi perangkat mencurigakan. 2. Kontrol keamanan jaringan. Kontrol keamanan jaringan terkait fisik, teknis, dan administratif. Keamanan jaringan fisik, mencegah akses fisik tidak berwenang ke komponen jaringan. Keamanan jaringan teknis, melindungi data yang tersimpan di jaringan dari akses tidak berwenang. Keamanan jaringan administratif, mengontrol perilaku pengguna melalui kebijakan dan proses keamanan. 3. Tujuan sistem keamanan jaringan, melindungi keamanan sistem informasi dari akses, pengungkapan, penggunaan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran. Mengamankan jaringan agar terhindar dari gangguan. Antisipasi saat jaringan ditembus pihak luar. Memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Menjaga rahasia pada komputer. Memberikan informasi secara konsisten dan utuh. Mengawasi informasi pada komputer. B. Bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman. Ancaman fisik, teknis, dan administratif. Sniffer, memonitoring proses yang sedang berlangsung. Spoofing, meniru komputer lain dengan menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, serangan dari jarak jauh di luar sistem jaringan. Hole, kondisi software atau hardware yang dapat diakses tanpa otorisasi. Phreaking, melemahkan sistem pengamanan telepon. Hacker, mempelajari sistem secara diam-diam. Cracker, mempelajari sistem dengan maksud jahat. Faktor penyebab ancaman. Ancaman fisik, kerusakan pada perangkat fisik atau hardware. Ancaman logik, kerusakan pada perangkat lunak jaringan. 3. Metode penyerangan DDoS attack, membanjiri server dengan volume trafik tinggi dari botnet. Man in the Middle attack, METM, menghentikan lalu lintas yang sah antara jaringan dan sumber data eksternal. Unauthorized access, akses jaringan yang tidak sah karena kata sandi lemah atau jaringan tidak terenkripsi. Insider threat, ancaman dari orang dalam yang memiliki akses ke sistem. Privilege escalation, penyerang memperluas jangkauan akses dalam sistem.
SQL injection, menyerang melalui input yang tidak divalidasi pada situs web. 4. Jenis-jenis serangan malware. Software berbahaya yang mengganggu sistem. Pencurian kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta atau paten, pencurian identitas, bertindak sebagai orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi, pencurian perangkat dan informasi, ancaman meningkat karena perangkat mobile dan cloud, sabotase, menghancurkan situs web perusahaan, pemerasan informasi, mencuri informasi perusahaan untuk mendapatkan pembayaran, serangan media sosial, mencuri informasi dari pengguna media sosial, mobile malware, virus pada telepon seluler. C. Kategori ancaman atau serangan interception, akses tidak sah ke data atau informasi, memahami kriptografi, proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia. Sejarah kriptografi terkenal sejak bangsa Yunani kuno 400 sebelum Masehi, menggunakan alat bernama Cytel. Jenis kriptografi hash function, meringkas data dan mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Public key kriptografi, menggunakan dua kunci yang saling berhubungan, public dan privat. Symmetric key kriptografi, menggunakan satu kunci rahasia untuk enkripsi data. Teknik kriptografi, teknik scrambling, mengubah teks menjadi teks sandi. Modern cryptography authentication, autentikasi, pengiriman dan penerimaan identitas sumber data. Confidentiality, fitur informasi yang terlindungi. Integrity, fitur yang memastikan data tidak dapat diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Non-repudiation, kondisi dengan pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal atau mencegah tujuannya. Interruption, kegiatan yang merusak atau membuat data tidak tersedia. Modification, kegiatan mengubah data atau informasi tanpa otorisasi. Fabrication, kegiatan membuat atau menyisipkan data palsu. D. Topologi jaringan 1. Macam-macam topologi jaringan. Topologi bus, menggunakan kabel pusat untuk menghubungkan klien dan server. Topologi star, menggunakan hub atau switch sebagai node tengah. Topologi ring, menghubungkan komputer menggunakan jaringan berbentuk cincin. Topologi mesh, setiap komputer terhubung langsung ke komputer lainnya. Topologi tree, gabungan dari topologi star dan bus. Topologi linear, menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan setiap perangkat komputer. Topologi peer-to-peer, hanya menggunakan dua perangkat komputer yang saling terhubung. Topologi hybrid, gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. 2. Jaringan small office dan home office SOHO network, infrastruktur jaringan dalam skala kecil untuk kantor atau rumah. 3. Jaringan data center, ruangan fisik untuk menyimpan data, memproses informasi bisnis, dan menampung server komputer perusahaan. Fungsi data center, tempat pemrosesan dan backup data, menghosting software enterprise, menjaga performa dan uptime server. Cara kerja data center, menghubungkan server-server agar dapat berkomunikasi dan mendistribusikan beban kerja. Komponen data center, komponen perangkat lunak, CPU dan RAM untuk server, storage, SSD, dan HDD, infrastruktur IT jaringan, switch, router, dan firewall. Sumber daya listrik, UPS dan generator diesel. Cooling system, menjaga suhu ruang pusat data. Jenis-jenis data center, colocation data center, menyediakan fasilitas data center secara lengkap. Enterprise data center, dibangun oleh perusahaan untuk digunakan secara mandiri. Cloud data center, fasilitas data center dengan server dan fasilitas pendukung yang terletak secara virtual di jaringan internet. Edge data center,
Perusahaan menggunakan lebih dari satu data center di beberapa lokasi. Micro data center, pusat data berukuran lebih kecil. Cara memilih data center yang baik, lokasi strategis, fasilitas keamanan lengkap, bersertifikat Tier 4, dan perawatan pusat data rutin. 4. Sistem cloud dan virtualisasi. Cloud computing menyimpan data di internet sebagai pengganti penyimpanan pada hard drive fisik. Proses virtualisasi pada cloud computing menciptakan ekosistem virtual perangkat penyimpanan dan OS server. Karakteristik virtualisasi, distribusi sumber daya virtualisasi, memungkinkan pengguna membuat lingkungan komputer yang unik. Isolasi, setiap perangkat virtualisasi terdiri atas mesin virtual mandiri. Ketersediaan, menyediakan berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh server fisik lainnya. Agregasi, memungkinkan beberapa perangkat membagi sumber daya dari satu mesin. Jenis virtualisasi di cloud computing. Virtualisasi aplikasi, memungkinkan pengguna memiliki akses jarak jauh ke aplikasi dari dalam server. Virtualisasi jaringan, menjalankan beberapa jaringan virtual secara bersamaan. Virtualisasi desktop, sistem operasi pengguna memiliki fungsi secara virtual, terlepas dari lingkungan desktop. Virtualisasi penyimpanan, serangkaian server yang dapat terhubung dan dikelola oleh satu sistem penyimpanan virtual. Virtualisasi server, menutupi sumber daya server. Virtualisasi data, pengumpulan data dari berbagai sumber dan pengelolaannya di satu tempat. Manfaat virtualisasi di cloud computing, perlindungan dari kegagalan, menghentikan seluruh sistem dari kegagalan. Kemudahan dalam mentransfer data atau mesin, memberikan kelancaran dan kemudahan untuk mentransfer data antar perangkat dan server. Keamanan, memastikan tingkat perlindungan yang optimal. Pemrosesan dan operasi yang disederhanakan, memastikan sentralisasi dalam proses manajemen. Biaya, menghemat biaya karena tidak mungkin dapat dilakukan tanpa fungsi secara khusus.